Kalau saya punya prinsip ialah melayani. Apapun bentuknya, jenisnya, saya siap melayani. Sekecil apapun itu. Iya. Check the mic and make sure it sound right, boy. Kawan, ini sore ada satu video baru yang ini sore bercerita dari satu orang tua yang akan kasih kita inspirasi dengan dari pengalaman selama bekerja, selama hidup, yang akan jadi inspirasi buat kita semua. Sesuai dengan apa yang selalu kita bilang, orang bilang tak kenal maka tak sayang, dan apa salahnya orang tua langsung perkenalkan diri. Silahkan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan diri. Nama Yesualak Apung. Lahir di Kolwano tanggal 22 November tahun 1950 dan memiliki 7 jenis pendidikan, yaitu SR Gemit Kolwano, SMP Negeri Soe, PGA Kupang, PGSLP Negeri Kupang jurusan Bahasa Indonesia, SPG Negeri Soe, kemudian S1 Geografi Undana dan S1 Hukum Unkris Kupang. Nah, untuk pengalaman melayani dalam hal ini pekerjaan, yaitu saya menjadi guru tahun 1972 tanggal 17 April 1972 ya Bapak? 72 tahun 1972 tanggal 17 April di SMP Kristen Niki-Niki. Dan kemudian saya mengajar di SKKP Swasta Daerah Niki-Niki, juga SMA Karya Pembangunan Niki-Niki, dan KPG Berdikari Niki-Niki. Yang selanjutnya tahun 81 saya mohon izin ke pemerintah daerah dan melanjutkan pendidikan di Undana Kupang, yaitu jurusan geografi, dan selesai tahun 1986 bulan September ditarik ke Dinas PK Kabupaten Timur Tengah Selatan dan mendapat jabatan yang pertama adalah Kepala Urusan Surat Menyurat Dinas PK Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian tahun 87 ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPPD. Bapeda tahun 97 tahun 1987 sampai dengan tahun 92 dengan mendapat jabatan Kepala Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Sumber alam dan lingkungan hidup Bapak? Iya. Bapak kita langsung potong sebentar Ya, Bapak. Bapak kuliah ambil geografi? Ya. Berarti guru? Ya. Tapi pas pekerjaan langsung pindah jadi pegawai? Nah, itu saya tidak tahu karena bertentangan dengan disiplin ilmu dan basicnya basic itu ilmu. Memang seperti itu. Tapi itu Bapak pakai sebagai pedoman untuk tetap bekerja? Ya, seperti itu. Sampai dengan 92 lalu dimutasikan kembali ke Dinas PK ya Bapak? Dapat ini jabatan Kepala Seksi Pelaksana Proyek SD. Pelaksana proyek SD? Ya. Lalu kemudian dimutasikan ke SMA Kristen Niki-Niki tahun 93 sampai dengan 94 itu di SMA Kristen Niki-Niki. Lalu kemudian dimutasikan kembali ke
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. DLLAJR. Tahun 1995 bulan September sampai dengan Februari tahun 2005. Februari 2005 ya. Iya. 10 tahun. 10 tahun di LLAJR. LLAJR lalu dapat 3 jabatan. Yang pertama kepala urusan program, yang kedua kepala seksi lalu lintas dan angkutan jalan, dan yang ketiga kepala subdinas lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan tahun 2005 bulan Maret dimutasikan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Badiklat, Ya. sampai dengan tahun 2007. 2007 ya Bapak. Tahun 2003 saya ikut belajar kuliah di Unkris Soek dan mengambil jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Dan tahun 2007 saya wisuda, kemudian saya pensiun sampai dengan saat ini. Jadi sudah 14 tahun 14 tahun ya. Pensiun. saya berada di rumah. Di rumah. Tapi ada kegiatan lain tuh apa? Nah, itu namanya kegiatan ekstern. Ekstern. Kalau yang tadi intern itu di Pemerintahan. dan pendidikan. Pendidikan. Jadi di start dari pendidikan, datang di pemerintahan. Pipulang. Sejak tahun 1986 saya pergi pulang niki-niki soal dengan kendaraan roda 4, kemudian ada kendaraan roda 2. Waktu saya di Bapeda, saya diberikan kendaraan roda 2, Ya. lalu saya pakai. Kemudian di LLAJR juga saya dapat. Ya. Kemudian saya miliki sendiri punya. Lalu saya melayani tahun 1997. Ya. Saya diminta oleh almarhum Kristalo SMP Sinar Pancasila. Saya sebagai kepala sekolah Di SMP Sinar Pancasila sekarang. Ya, saya diminta karena ada mau akreditasi sekolah, dan saat itu saya hanya sampaikan bahwa kalau memang dibutuhkan saya siap. Lalu almarhum Kristalo lapor Pak Bupati dan saya mulai bantu di SMP Sinar Pancasila Soek, karena satu syarat harus ada S1, ada sarjana. Sarjana pendidikan satu Iya. di situ. Dan Nah, puji Tuhan Bapak sarjana pendidikan geografi. Saat itu sehingga di SMP Sinar itu kepala sekolah dengan teman-teman guru itu semua PGSLP dan D1, D2. Waktu itu kan tahun berapa? 2000 Tahun 1997. 97 ya. Sarjana yang sudah kayaknya sarjana tahun berapa ini, Bang? Sudah sarjana S1 geografi tahun berapa? 1986. Wih, 86 kan belum lahir. Iya, itu sudah 86. Jadi 97 bergabung di SMP Sinar sebagai kepala sekolah. tidak sebagai guru. Sebagai guru ya. Guru mata pelajaran Geografi. awalnya bahasa Indonesia karena PGSLP bahasa Indonesia. Iya. Kemudian IPS karena geografi. Geografi ya. Lalu tahun 2014 mulai kasih PPKN. PPKN. Berarti dengan pengalaman, dengan segudang ilmu pendidikan yang Bapak dapat waktu kuliah, waktu Bapak penerapan itu agak sedikit keluar dari disiplin ilmu. Karena kuliah di IPS, mengajar bahasa Indonesia, terus kembali di PPKN. Ya, karena memang basicnya seperti itu. Nah, basic PGSLP bahasa Indonesia. PGSLP bahasa Indonesia. Kemudian S1 geografi itu FKIP geografi. Terus S1 hukum. S1 hukum. PPKN. PPKN, iya. Dia masih nyambung semua. Masih nyambung semua. Seperti itu. Terus Bapak, Ya. di rahasia apa? Rahasia apa sehingga atau ada trik apa atau kiat apa yang Bapak punya atau kelebihan apa? Minta maaf, kelebihan ini Bapak sendiri akan tahu itu. Atau penilaian dari orang-orang yang membuat Bapak sehingga disiplin ilmunya pendidikan. Tapi
pada saat bekerja ditarik ke birokrasi. Agak sedikit tidak nyambung Bapak, tapi itu Bapak pakai cara karena kok bisa lewati itu semua dengan jabatan-jabatan yang ganti-ganti jabatan. Tadi Bapak bilang kan 3 jabatan di perhubungan. Ya. Ya. Itu dia menteri karena Kalau saya punya prinsip ialah melayani. Apapun bentuknya, jenisnya, saya siap melayani. Sekecil apapun itu. Ya. Karena memang ada semacam prinsip yang saya temukan. Yang pertama hikmat itu pintar. Kedua pengetahuan, yaitu baik dan jahat. Ketiga karunia, saya bisa bicara. Keempat talenta, saya bisa jadi guru. Bisa jadi pegawai. Lalu ini kelima ilmu. Maka ilmu dan pengetahuan saya padukan. Dan saya melayani dengan ikhlas. Pakai hati Bapak. Iya. Lalu yang kedua, tidak sejujur-jujurnya tapi jujur. Tidak sejujur-jujurnya tapi jujur. Ini kata-kata aku tidak sejujur-jujurnya tapi jujur. Betul, karena sana ada manusia yang sempurna hanya Bapak Tua di atas. Amin. Itu yang saya laksanakan. Walaupun ada penilaian sepihak dari manusia, tentunya bilang kok sudah usia 73 tahun, kok masih melayani di bidang pendidikan. Minta maaf Bapak, beta potong. Bapak pensiun tahun 2007. Tapi sampai hari ini masih melayani di pendidikan. Berarti masih mengajar. Mas, Di SMP Sinar Pancasila. Pancasila. Oh, berarti tetap ya dari tahun 97 sampai 2021 hari ini. Masih. Minta maaf Bapak. Itu hari kan geografi bahasa Indonesia PPKN. Apakah sampai sekarang masih tetap PPKN? Masih tetap PPKN. Dengan IPS. Dengan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ngeri enggak waktu ngeri. Guru tua ini. Bapak, minta maaf beta sedikit tukar Silakan. pikir. Dulu Bapak dong tuh bekerja, sekolah, dan Bapak dong pengalaman tuh masih bersifat manual. Iya. Manual. Ketik masih pakai mesin ketik. Ya. Sekarang semua serba online. Ya. Itu Bapak kira-kira ke mana? Perbedaannya jauh, langit dan bumi, atau Bapak bisa imbang itu? Sementara memang langit dan bumi, tapi saya berusaha untuk nanti mengimbangi. Mengimbang. Mulai besok dan seterusnya. Ya. Karena memang dituntut. Iya. Kita harus tetap berkembang, Iya. tapi tetap pada jalur yang baik. Ya. Karena minta maaf Bapak bukan menggurui, tapi beta lihat sekarang banyak anak-anak yang pakai teknologi untuk hal-hal yang buruk. Barangkali saya tidak sampai dalam. Ya betul, karena Bapak sudah terlalu aktif untuk hal-hal menyangkut IT. Iya. Saya Tapi- tidak masuk ke dalam. Tapi Bapak, Iya. Bapak kasih beta satu pengalaman. Bapak cerita ke beta satu pengalaman yang mungkin bisa beta dan kawan-kawan di sana yang nonton sebagai pedoman. Dalam bekerja itu kita harus buat apa? Ya, kuncinya ialah pertama setia. Kedua tekun. Ketiga rajin. Yang keempat tabah. Tabah. Yang kelima jujur. Tidak sejujur-jujurnya, Ya, tapi jujur. Amnasi pembahas ngirin Itu yang saya miliki. Dan itu sebagai Bapak kunci untuk tetap masih eksis sampai ini hari. dan melayani. Itu kuncinya melayani. Karena tadi awal saya sudah bilang, saya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Saya hanya cukup di guru. Berarti dulu Bapak cita-cita apa? Terakhir jadi guru. Memang awalnya mau jadi pendeta. Pendeta, luar biasa. Ikut testing pendeta tidak berhasil. Untuk masuk kuliah pendeta ya. Iya, waktu itu Akademi Teologi di Tarus. Harus. Karena bahasa Inggris 5. Oh, tes bahasa Inggris tuh. Iya. Saya memang tidak bisa bahasa Inggris dengan matematika. Itu dua mata pelajaran yang sampai detik ini saya bukan tolak, tapi saya tidak mau memaksakan diri. Kurang paham di situ. Ya, memang saya tidak mampu dan tidak tahu. Jadi akhirnya sonde masuk di apa? Pendeta. Tidak masuk di pendeta, larinya ke langsung kuliah guru atau kemana? Langsung di pendidikan guru agama atas. PGA. Kupang.
PGAA. Ini kan dari guru agama pindah pi IPS bahasa Indonesia PPK. Tapi beta akui Bapak, beta salut. Karena menurut beta Bapak, semakin banyak ilmu, kita semakin tahu. Ya, itu Bapak atau Karmana? Ya seperti itu. Menurut pengetahuan saya, semakin banyak ilmu, semakin kaya ilmu. Walaupun sampai tidak jadi sepertinya ahli. Tapi bagaimana mau meramu tentang ilmu, saya tahu sedikit. Jadi pengalaman di bidang pendidikan dengan birokrasi, saya padukan. Akhirnya datang di spiritual. Agama, saya juga punya. Jadi sebelum itu saya mengajar PGAA itu, saya mengajar guru agama. Oh sebelumnya mengajar agama dulu? Agama juga di SMP. Terus pindah di Bahasa Indonesia. IPS. Berapa pengalaman jadi guru nih mau dibilang ngirina. Karena sampai ini hari dari tahun 2003 sampai ini hari masih mengajar, aktif mengajar. Iya. Aktif mengajar terus. Seperti itu. Kalau di birokrasi Bapak tinggalkan tahun berapa? 2007 Bapak sudah tinggalkan birokrasi. Dari 1986 sampai dengan 2007. Jadi berarti dari kurun waktu 86 sampai 2007 ya. Bapak birokrasi dengan pendidikan ini silang-seling. Dan jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Saat itu seperti itu. Jadi saya bersyukur karena Tuhan Allah kasih saya umur panjang, kemudian kasih saya kesehatan. Betul. Umur 73 tidak seperti umur 37. Betul nak? Betul. Jadi selalu saya aminkan dan saya minta supaya Tuhan Allah tetap kasih saya kesehatan untuk saya melayani. Betul. Sampai kalau waktu Tuhan bilang sudah tidak, maka saya terima kenyataan. Karena itu semua Tuhan yang atur. Tuhan Allah akan kasih pada waktunya. Ialah indah untuk turun ke bawah tanah. Ya. Betul. Terus Bapak, ini yang semua dekat terakhir. Iya, ini lanjut. Bapak pengharapan ke depan untuk anak-anak muda, ataupun Bapak teman-teman atau adik-adik letting yang masih bekerja, Bapak harapan kira-kira ke depan mau seperti apa? Kuncinya ialah usaha. Tiada hari tanpa usaha. Jangan berhenti berusaha, Bapak. Ya, harus usaha. Itu yang saya selalu sampaikan kepada anak saya 2 orang. Sementara di pendidikan, di ruangan kelas, selalu saya beritahu anak-anak. Selalu berpesan. Ya, harus berusaha. Harus berusaha. Jangan lemah. Jangan menganggap bahwa sudah bisa. Jangan. Berpada dengan apa yang ada. Jangan selalu menganggap bisa, tapi terus belajar dan berusaha. Ya, itu yang saya selalu sampaikan. Waktu lalu itu cukup banyak sekolah yang saya layani, yaitu SMP Kristen Niki, SMP Peter Middle Kuat Nana, SMP PGRI Kilobesa, termasuk SMP Sinar Pancasila. Berarti 4 sekolah, Bapak? Ya, saat itu. Orang tua untuk dunia pendidikan Kota Soe juga harus angkat jempol. Atau kerman, Bapak? Ya, tidak selamanya. Karena saya tidak bisa bersaing dengan teknologi. Waktu aku sendiri. Iya, alat digital memang betul. Kurang begitu itu ya Bapak? Saya mau terus terang, saya ini 0. Saya 0. Cuma saya bersyukur karena ada anak-anak Tuhan yang bersedia untuk membantu saya. Pokoknya Tuhan hadirkan orang-orang hebat di Bapak samping semua. Jadi ketika Bapak agak kurang mengerti di bagian teknologi, ada orang-orang di sekitar Bapak yang siap bantu. Jadi kemarin di sekolah di SMP Sinar ya anak Aserveo ada, di SMP Negeri 2 juga ada anak Ito Nubaton. Iya. Saya bisa bantu. Siap bantu. Termasuk kemarin Pak Arifudin juga siap membantu.
kemudian teman-teman guru di SMP Sinar juga ada yang bersedia untuk membantu. Saya bersyukur dan saya mendoakan mereka supaya mereka sehat, sehingga hikmat, pengetahuan ilmu, ini karunia dan talenta selalu mereka Melekat. Dan selalu saya beritahu, walaupun dari sisi usia memang sudah tidak wajar, tidak pantas lagi. Bukan tidak pantas Bapak. Kalau menurut beta potong Bapak. Silakan. Bukan tidak pantas. Justru Bapak nih kalau orang mau bilang ibarat sama kiri perusahaan, Bapak ini komisaris utama, Bapak ini paling tua. Sesepuh. Ya, itu Karena minta maaf sudah di usia yang tidak muda lagi, 73 tahun. Tapi masih eksis sampai ini hari dan masih mengajar. ya, Orang lain umur 73 tahun minta maaf mungkin sudah santai-santai di rumah. Sudah minta maaf ada yang sakit, ada yang ini. Tapi puji Tuhan bahwa sampai hari ini beta masih temui orang tua yang sudah umur 73 tahun tapi masih tetap eksis mengajar di SMP Sinar Pancasila Sore. Dan dia punya pengalaman di dunia pendidikan, dunia birokrasi tidak sedikit. Terlalu banyak pengalaman yang dia punya dan ini sore Bapak Tua bersedia untuk bagikan di kita. Jadi inti dari semua ini adalah Bapak Tua tadi bilang harus usaha dan jangan pernah takut untuk berkembang. Sekalipun ketong sekarang hidup zaman milenial dan semua serba instan, serba teknologi. Ya. Tapi itu bukan menjadi halangan, tapi itu motivasi buat ketong untuk tetap belajar. Amin. Bapak, ini sore sampai di sini dan semoga Bapak punya kisah inspirasi yang sonde banyak, hanya sedikit. Ya. Tapi bisa merubah orang pola pikir untuk ke depan mau berkembang. Ya. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus berkati Ya. pelayanan. Ya, salam. Shalom.